Kisah berlanjut setelah Xiaoyan berhasil memurnikan pil obat tingkat 9, memenangkan kejuaraan besar, serta sukses merekrut menara pil ke dalam aliansi. Di alun-alun utama, Yao Lao, Xiaoyan, Feng Zunjie, dan para tetua lainnya telah menunggu kedatangan para tamu dari faksi-faksi besar. Faksi pertama yang tiba adalah lembah api terbakar, datang dipimpin oleh Huo Yun. Aura mengerikannya membuat ruang bergetar. Yao Lao tertawa kecil. Leluhur Huo Yun, kau ini iblis tua, masih hidup ternyata. Xiaoyan dapat merasakan kekuatan Huo Yun telah mencapai Dousheng bintang 1, tingkat menengah. Di belakangnya, Tang Zhen dan Tang Huo'er ikut mendarat sembari tertawa. Huo Yun menatap Xiaoyan, lalu berkata sambil bercanda, "Bocah ini cocok sekali untuk cucuku." Wajah Tang Huo'er langsung memerah. Kisah berlanjut setelah Xiaoyan berhasil memurnikan pil obat tingkat 9, memenangkan kejuaraan besar, serta sukses merekrut menara pil ke dalam aliansi. Di alun-alun utama, Yao Lao, Xiaoyan, Feng Zunjie, dan para tetua lainnya telah menunggu kedatangan para tamu dari faksi-faksi besar. Faksi pertama yang tiba adalah lembah api terbakar, datang dipimpin oleh Huo Yun. Aura mengerikannya membuat ruang bergetar. Yao Lao tertawa kecil. "Leluhur Huo Yun, kau ini iblis tua, masih hidup ternyata." Xiaoyan dapat merasakan kekuatan Huo Yun telah mencapai Dousheng bintang 1, tingkat menengah. Di belakangnya, Tang Zhen dan Tang Huo'er ikut mendarat sembari tertawa. Huo Yun menatap Xiaoyan, lalu berkata sambil bercanda, "Bocah ini cocok sekali untuk cucuku." Wajah Tang Huo'er langsung memerah. Setelah semua tamu penting tiba, Yao Chen mengarahkan mereka menuju aula besar di pavilion utama untuk membahas pembentukan aliansi. Para pemimpin faksi segera mengambil tempat masing-masing. Setelah berbincang ringan, pembicaraan pun berangsur memasuki inti. Yao Lao membuka pembahasan. Menara Pil adalah faksi yang menderita kerugian terbesar selama bertahun-tahun akibat tindakan Aula Jiwa. Banyak alkemis tewas di tangan mereka. Sementara itu, Sekte Langit yang mendalam sudah lama mencoba meniru Sekte Bunga, dan Aula Jiwa selalu berada di balik layar kekacauan itu. Bahkan permusuhan antara klan Hon Yun dan Aula Jiwa selama ini hanya dapat dipertahankan karena keduanya saling takut kekuatan. Hon Yun mengajukan pertanyaan, "Setelah bergabung dengan aliansi, apakah ada aturan yang mengizinkan satu faksi mencampuri urusan internal faksi lain?" Yao Lao menjawab tegas, "Tidak, tidak ada yang berhak mencampuri urusan faksi lain. Aliansi ini hanya untuk bertahan dan menyerang bersama." Xiaoyan menambahkan, "Tidak satu pun dari kita mampu menghadapi Aula Jiwa sendirian. Hanya dengan bersatu, kita memiliki peluang." Yao Lao melanjutkan, "Aliansi Sungai yang Mendalam mencoba menghancurkan pavilion Bintang Jatuh, dan Aula Jiwa sekali lagi terbukti sebagai dalang. Karena itu, aliansi ini harus terbentuk. Kita semua memiliki musuh yang sama." Semua yang hadir mengangguk setuju. Elder Perking kemudian bertanya, siapa yang akan menjadi ketua aliansi? Ia menyarankan agar pemimpin dipilih dari 3 ketua faksi agar tidak ada kecemburuan. Menurutnya, ketua harus memiliki reputasi tinggi dan kekuatan hebat. Hon Yun dianggap tidak cocok karena sifat emosionalnya, dan Hon Yun sendiri mengakui hal itu. Perking lalu mengusulkan Pak Tualin, tetua utama Menara Pil, atau Yao Lao. Namun Pak Tualin menolak karena merasa sudah terlalu tua dan menyarankan Yao Lao. Yao Lao akhirnya menerima kepercayaan itu. "Aku akan menjadi ketua sementara sampai ditemukan seseorang yang lebih sesuai." Ia kemudian meminta semua orang memberikan nama untuk aliansi. Hon Yun mengusulkan Aula Kebenaran Tertinggi, namun Pak Tualin menolaknya. Aula Jiwa menggunakan jiwa sebagai aula, maka kita harus menggunakan langit sebagai istana. Kata ini megah dan mendominasi. Dengan demikian, aliansi resmi diberi nama Istana Surgawi.
Heavenly Court. Semua orang menyetujui nama tersebut dan mengangkat gelas untuk bersulang merayakan kelahiran aliansi terbesar di dataran tengah. Namun tepat di tengah perayaan, ruang di atas aula retak. Suara dingin keluar dari dalam retakan. Istana surgawi, nama yang mendominasi. Namun, apakah kalian yakin akan hidup cukup lama untuk menikmatinya? Kabut hitam menyembur keluar, membentuk sosok manusia tertutup kabut, wakil kepala aula jiwa. Xiaoyan langsung menyadari sosok itu hanyalah proyeksi, bukan tubuh asli. Kau hanya berani masuk menggunakan ilusi. Penakut, ejek Xiaoyan. Wakil kepala hanya tertawa. Ia menyatakan bahwa aula jiwa tahu betapa mengejutkannya pencapaian Xiaoyan, dan andai tahu lebih cepat, mereka sudah membunuh klan Xiao sampai habis. Kemarahan Xiaoyan meledak. Meja dan kursi di sekelilingnya hancur menjadi debu oleh aura membunuhnya. Wakil kepala aula jiwa mengangkat tangan. Kabut membentuk cermin hitam. Di dalamnya terlihat penjara gelap dengan rantai hitam raksasa yang membelit tubuh Xiao Zhan, ayah Xiaoyan, yang tampak lemah dan sekarat. Aku ingin kunci giok kaisar kuno Taisu, katanya dingin. Jika tidak, hari ini akan menjadi hari peringatan kematian ayahmu. Ratu Medusa segera memegang lengan Xiaoyan agar ia tidak kehilangan kendali. Setelah menenangkan diri, Xiaoyan berkata, "Jika aku menyerahkan kunci itu, kau akan membunuh ayahku lebih cepat. Jika kau benar-benar ingin kuncinya, bawa ayahku ke hadapanku." Giok itu bisa merasakan hidup mati pemiliknya. Jika kehilangan kontak, ia akan memecahkannya dan semua orang di sini akan datang. Wakil kepala tertawa dingin. Seperti yang dikatakan Tianzun pertama, ancaman seperti ini tidak mempan padamu. Ia kemudian memperingatkan bahwa meski aliansi ini besar, tidak ada yang mampu melawan aula jiwa. Menara pil, lembah api terbakar, dan sekte bunga pun akan dimusnahkan jika ikut campur. Tetapi Pak Tualin hanya tertawa mengejek. Jika ingin menelan menara pil, pastikan gigimu cukup kuat. Akhirnya, sebelum ilusi itu hancur, wakil kepala berkata, "Jika kau berani datang ke alam Hun, aku sendiri yang akan membunuhmu." 1 bulan kemudian, Xiaoyan, Ratu Medusa, Dokter Peri Kecil, dan yang lain berkumpul di halaman pavilion Bintang Jatuh. Belum ada gerakan dari aula jiwa, dan Yao Lao menebak mereka menunggu munculnya api lotus pemurnian iblis. Xiaoyan terkejut aula jiwa memiliki informasi ini, namun Yao Lao menjelaskan bahwa klan Hun memiliki catatan tentang munculnya api itu selama ribuan tahun. Xiaoyan berniat menembus Dousheng bintang 1, tahap menengah dalam 3 bulan. Namun Yao Lao berkata, ia bukan satu-satunya harapan. Jika diberi cukup energi, Ratu Medusa dan jiwa ular piton menelan langit 7 warna dapat menembus ke tingkat Bansheng, kekuatan yang setara Dousheng asli. Masalahnya, energinya sangat besar. Yao Lao mengatakan, di dasar mata air 9 tenang terdapat kristal darah musim semi, bahan utama untuk memurnikan pil musim semi kuning 9 yin, satu-satunya pil yang dapat melemahkan api lotus iblis saat Xiaoyan mencoba menaklukkannya. Selain itu, mata air itu dapat membantu Cailin mengendalikan tubuh fisiknya dan mungkin berevolusi menjadi bentuk yang setara dengan ular surgawi menelan langit 9 warna. Namun tempat itu adalah wilayah suci suku Piton 9 tanah tenang. Keesokan harinya, Xiaoyan memimpin Ratu Medusa, Dokter Peri Kecil, dan Qinglin menuju wilayah binatang sihir, menuju jurang menuju dunia bawah tanah tempat suku itu tinggal. Penjagaan sangat ketat. Xiaoyan hendak menembus dengan kekuatan ruang, namun tiba-tiba beberapa anggota suku naga kuno kekosongan muncul di hadapan mereka.